Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sebelum kami mendengarkan firman-Mu saat ini, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, urapi kami yang mendengarkannya. Biar Engkau menerangi mata hati kami sekalian, supaya firman-Mu ini beroleh tempat di dalam hati kami, dan firman-Mu ini bertumbuh, berakar, berbuah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam alahem bese mamasia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini tema kita adalah providensia Allah dan pencobaan iman. Menurut 1 Korintus pasal 10 ayat 12 dan 13, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9, satu tinjauan intertekstual hermeneutis biblika dan signifikansinya providensia Allah dalam perspektif iman Kristen. Kita membaca, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, menyoal providensia Allah atau pemeliharaan Allah dalam Alkitab serta pencobaan iman. Kalau Allah setia, lalu mengapa kita mengalami pencobaan? Lalu mengapa kita mengalami penderitaan? Dan apakah kata Alkitab? Saudara, sebelum kita meninjau apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang providensia Allah dan pencobaan iman dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita ingin melihat terlebih dahulu bahwa permasalahan ini selalu menjadi pergumulan klasik setiap orang dalam realitas kehidupan. Setiap zaman akan selalu bergumul mengenai pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Setiap agama maupun filsafat selalu berusaha menjawab pertentangan ini, seperti kepercayaan politisme maupun animisme yang cukup memberikan sesajen kepada dewa-dewi dengan harapan supaya tidak terjadi bencana alam. Tetapi pada kenyataannya bencana alam tetap terus terjadi hingga pada saat ini. Di ranah filsafat misalnya, ada Manikeisme yang menyatakan bahwa dunia ini adalah sebuah arena pertarungan abadi antara yang baik dan yang jahat. Namun, ternyata antara agama dan filsafat tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Sedangkan providensia Allah dalam iman Kristen memastikan bahwa sebesar apapun kejahatan maupun penderitaan yang terjadi di dunia ini pasti selalu berada di bawah kontrol Allah yang berdaulat. Walaupun ada saat di mana kita tidak bisa mengerti maksudnya, mengapa kejahatan tertentu bisa terjadi dengan begitu mengerikan di dunia ini. Tetapi yang pasti kita harus percaya adanya providensia Allah yang senantiasa menaungi dunia ini. Iman Kristen kita percaya bahwa di atas segala perubahan kehidupan manusia dan perkembangan jagat raya ada tujuan dari kebaikan Allah. Untuk segala sesuatu ada alasan, betapapun pahitnya. Saudara, Allah tidak hanya bertanggung jawab menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, tetapi ia juga memelihara tatanan ciptaan itu. Nah, keyakinan ini seringkali saudara bisa dengar pada saat saya menyampaikan futum dan salam, yang seringkali saya ucapkan bahwa pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itulah keyakinan iman Kristen. Dan sejarah adalah sebuah perkembangan yang terus maju kepada suatu tujuan yang Tuhan ketahui sebelumnya. Kalau kita membaca Mazmur 104 ayat 31 mengatakan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya.
kita adalah hasil karya Allah, perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru, providensia Allah atau pemeliharaan Allah itu terutama nyata di dalam diri Yesus Kristus bagi kita. Yesus Kristus adalah jaminan bahwa janji-janji Allah dari sedia kala digenapi dan akan membawa keselamatan bagi kita. Kita membaca 1 Petrus 1 ayat 3-9 mengatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat temar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara. Perhatikan kata yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, kita perhatikan kalimat yang dinyatakan di ayatnya yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Saudara, dipelihara dalam kekuatan Allah itulah providensia Allah. Di ayatnya yang ke-6, providensia Allah itu tidak terlepas atas hidup kita, karena ayat yang ke-6 mengatakan bahwa sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Artinya Allah tetap memelihara, Allah tetap berkuasa sekalipun kita ada di dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi sekarang providensia Allah itu dikaitkan dengan imanmu. Pencobaan itu dikaitkan dengan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemudian kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memahami maksud dan tujuan pencobaan iman Kristen dalam providensia Allah, inilah yang akan kita perhatikan saat ini. Bagaimana kita memahami maksud dan tujuan pencobaan iman Kristen kita dalam providensia Allah atau dalam pemeliharaan Allah. Menurut Yakobus 1 ayat 13 dikatakan bahwa Allah tidak mencobai siapapun. Kita baca ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu kenapa kita ini mengalami pencobaan kalau Allah tidak mencobai siapapun? Karena Allah tidak dapat dicobai. Saudara, benar bahwa Allah tidak mencobai siapapun, itu pada sisi Allah. Akan tetapi sebagai manusia, kita semua bisa mengalami pencobaan. Namun, sekali lagi, kita semua bisa mengalami pencobaan. Namun, pencobaan-pencobaan itu masih dalam kedaulatan Allah. Jadi pencobaan-pencobaan kita itu bukan di luar kedaulatan Allah, tapi pencobaan kita ini adalah di dalam kedaulatan Allah. Yesus Kristus pun dalam keadaannya sebagai manusia mengalami pencobaan. Termasuk Ayub di dalam Alkitab mengalami pencobaan. Abraham dan lain-lain di dalam Alkitab mengalami pencobaan. Oleh karena itu dalam doa Bapa kami diajarkan kepada kita supaya kita berdoa jangan dimasukkan ke dalam pencobaan. Mari kita membaca ayat-ayat Alkitab mengatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Matius 6 ayat 13. Kemudian Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Mari kita lihat lagi di dalam Alkitab.
Matius 16. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Nampak bahwa Yesus pun dicobai oleh mereka. Lalu Kejadian 22 ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham dan berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Saudara boleh gunakan kata di situ menguji Abraham, silakan. Akan tetapi yang jelas bahwa intinya bahwa pencobaan ujian kita itu tidak keluar dari kedaulatan Allah, itu intinya. Bahwa setiap pencobaan, setiap ujian, setiap pergumulan hidup kita tidak pernah keluar dari kontrol Allah yang berkuasa. Inilah pencobaan yang dimaksudkan Alkitab, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu, atau pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan di dalam kedaulatan Allah. Jadi dalam iman Kristen, pencobaan-pencobaan bukanlah dosa. Namun menuruti godaan dosa dalam pencobaan kita berdosa. Ada dua pesan penutup dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dan 13 dalam pembacaan kita tadi yang berbicara tentang pencobaan. Pesan pertama, dan nasihat bagi yang merasa imannya kuat. Lalu pesan yang kedua, nasihat bagi imannya lemah. Yang pertama itu diarahkan kepada orang-orang yang percaya diri, golongan orang yang tidak mempedulikan nurani orang yang lemah. Artinya begini, ya kasarnya katakanlah, anggap sajalah sombong rohani lah begitu ceritanya. Karena dia punya iman yang kuat, karena dia punya iman, lalu dia meremehkan orang-orang yang imannya lemah. Ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jelas saudara-saudara di situ bahwa mereka yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hati supaya jangan jatuh. Artinya orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang seringkali tidak mempedulikan nurani orang-orang yang lemah. Tapi kalau ia sangat peduli menopang yang lemah, itulah yang memang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudara, Alkitab memberikan peringatan. 1 Korintus 8 ayat 9 mengatakan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Konteks ini adalah makanan. Tetapi karena yang satu merasa imannya kuat, ya dia tidak peduli kepada yang lemah. Artinya begitu, hati-hati supaya jangan jatuh. Yang kedua, diarahkan kepada orang yang kecil hati, yaitu mereka yang merasa kehidupan Kristen mereka demikian berat, sehingga mereka tidak mungkin tahan terhadap semua pencobaan yang ada. Ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kita perhatikan di sini ada beberapa kata. Kata jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12 tadi mengatakan, bukan jatuh dari keselamatan, tetapi jatuh di dalam disiplin Allah. 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya jatuh di dalam disiplin Allah. Jatuh di dalam disiplin Allah ini bukan jatuh dari keselamatan. Arti kata biasa dalam nas ini ialah umum, dialami oleh setiap manusia. Pencobaan yang kamu alami itu biasa, artinya umum. Vulgata Latin menerjemahkan humana. Maknanya ialah Allah tidak memperlakukan orang-orang percaya itu sebagai malaikat atau sebagai setan, tetapi tetap sebagai manusia biasa. Kata biasa di sini adalah umum, dialami oleh setiap orang. Lalu kata melampaui kekuatanmu bukan melampaui kemampuan yang kamu kira, atau bukan melampaui kemampuan yang kamu miliki. Artinya pencobaan itu tidak melampaui itu, karena Allah tahu persis takaran setiap pencobaan itu dalam hidup manusia. Nah, dalam kacamata iman Kristen, pencobaan-pencobaan kita itu ada di dalam kedaulatan Allah. Tujuannya adalah untuk pemurnian iman Kristen kita, supaya kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Kita baca Yakobus 1 ayat 2 dan 12. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi dia. Jadi di situ saudara-saudara, pencobaan-pencobaan itu bertujuan untuk memurnikan iman kita, supaya kita itu memperoleh puji-pujian dari Allah, supaya kita memperoleh kemuliaan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Oleh Yakobus dikatakan, tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, 1 Petrus pasal 1 ayat 6 yang ke-7 mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi tidak bertujuan lain untuk membuktikan, memurnikan iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Nah, api disinilah tadi, api pencobaan, api penderitaan, api masalah berbagai macam hal, sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Begitu jelas pemurnian itu supaya sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi bukan tanpa tujuan setiap hal yang kita alami dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, ujian yang bagaimanakah yang akan kita alami? Ujian yang bagaimanakah yang akan kita alami? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu ujian bagaimanakah yang akan kita alami. Namun satu hal yang pasti, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu selalu ada dalam kedaulatan Allah. Dalam providensia Allah berkuasa menolong kita serta berjanji untuk memberikan kepada kita jalan keluar. Itu yang pasti. Meskipun kita tidak tahu, tapi firman Allah ya dan amin untuk kita. Jalan keluar yang dimaksudkan ialah jalan keluar yang cocok dan diperlukan. Bukan dalam perspektif kita. Bukan seperti apa yang kita pikirkan. Bahwa Alkitab mengatakan bahwa jalanku tidak sama dengan jalanmu, rancanganku tidak sama dengan rancanganmu. Jadi jalan keluar itu ada jalan yang cocok dan diperlukan. Itulah yang dikatakan Alkitab. Artinya begini, yang dimaksudkan bukan lolos dari pencobaan, juga bukan sekedar harapan memperoleh kekuatan untuk mengatasi pencobaan pada masa yang akan datang, melainkan kekuatan saat ini. Pada waktu kita mengalami pencobaan itu, Allah memberikan kita kekuatan untuk tetap bertahan di tengah-tengah pencobaan itu. Saudara-saudara, Ibrani 2 ayat yang ke-18 adalah sebuah janji agung bagi orang yang mengalami pencobaan berat, untuk setia berdoa dan tetap percaya bahwa Allah memelihara orang-orang percaya. Kita baca, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Satu hal yang kita tahu, yang kita percaya, bahwa Yesus sendiri telah mengalami pencobaan dan dia tahu persis bagaimana rasanya dicobai. Sebab itu ia tahu cara untuk menolong kita dengan caranya. Percayalah dengan iman, selalu ada jalan dari Tuhan. Meskipun pencobaan itu nampaknya di luar akal kita, tapi Allah akan menolong kita. Mungkin saja kita kehabisan akal, tapi Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Amin untuk firman-Nya. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan providensia-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa iman kami terus dimurnikan demi puji-pujian, demi kemuliaan, demi kehormatan. Ketika Kristus menyatakan dirinya, Bapa di surga, tolong kami untuk iman kami tetap diteguhkan, bahwa apa yang kami alami ini tidak pernah keluar dari kedaulatan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.